Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengerjaan menggunakan Microsoft Excel untuk pertemuan 10 materi ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan persentil. Jadi bila datanya besar ya akan cukup sulit kalau kita mengerjakan secara manual karena perlu ketelitian dan kemahiran dalam proses perhitungan matematika maupun menggunakan kalkulator. Nah, sehingga kita bisa menggunakan Excel. Nah, di sini data-datanya sudah saya salin pada Excel sehingga nanti kita langsung belajar menggunakan formulanya saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal latihan ya. Di sini ada 2, sudah saya input datanya. Nah, ini sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya bahwa ini data sudah diurutkan. Tapi kalau misalnya tidak diurutkan ketika kalian menginput, nah ini kalian bisa menggunakan formula atau menu ya, menu bagian sini. Jadi kalian input saja datanya, setelah kalian input baru kalian sortir di sini menggunakan bagian ini. Seperti itu. Jadi nggak repot seperti itu. Kemudian sebenarnya juga untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ketika menggunakan Excel juga tidak urut juga tidak jadi masalah karena nanti langsung otomatis dia dalam mencari perhitungannya. Jadi kalau ini kan soalnya sudah diurutkan. Nah, kalau soalnya tidak diurutkan juga tidak jadi masalah. Oke, kita langsung menggunakan formulanya. Nah, untuk kuartil 1, 2, 3 kita menggunakan formula kuartil. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 formula. Jadi yang sebelumnya pada pertemuan 9 saya jelaskan bahwa untuk kuartil ini adalah perintah yang lama pada Microsoft Excel versi yang lama. Namun di sini ada permasalahan ketika kuartilnya letak kuartilnya berupa bilangan pecahan. Itu tidak bisa dikerjakan. Tidak bisa hasilnya itu jadi bilangan bulat seperti itu. Jadi tidak tepat. Nah, sehingga Microsoft Excel memperbaiki dengan merevisi atau membuat formula baru, yaitu di sini ada kuartil EXC dan kuartil ENC. Nah, kuartil ENC ini akan sama dengan kuartil yang formula sebelumnya. Nah, karena kita dalam perhitungan bisa jadi posisi kuartilnya berupa bilangan pecahan, maka kita menggunakan yang kuartil EXC. Seperti ini. Nah, di sini kuartil EXC, kemudian kita array-nya, berarti kan soal yang pertama ya. Kita masukkan sini. Kemudian di sini saya pakai kemudian di sini saya pakai titik koma ya. Mungkin kalau di tempat kalian mungkin ada yang menggunakan koma. Karena kan versi Excel-nya mungkin berbeda. Nah, ini ada pilihannya kalau kuartil 1 maka isikan 1. Kalau kuartil 2 isikan 2, kalau kuartil 3 isikan 3. Kita di sini Q1. Ya, kita isikan 1. Nah, jawabannya akan sama di sini, 7,5. Nah, di sini akan berbeda kalau kita pakai kuartil yang INC. INC di sini. Nah, dia hasilnya adalah 8. Jadi itu adalah keliru. Nah, sehingga yang tepat kalau menggunakan Excel kita menggunakan yang kuartil yang formula yang kuartil EXC. Itu yang tepat. Oke, setelah itu kita bisa kopas ininya formula di dalam sini. Kita ganti menjadi 2. Nah, ini adalah kuartil 2. Nah, pastikan ya array-nya atau barisan sekelompok datanya ini tidak salah ya, tidak keliru. Nah, itu 12 kuartil 2. Kemudian yang berikutnya ini adalah kuartil 3, yaitu 16,5 dan hasilnya sama. Nah, dengan cara yang sama kita akan melakukan untuk soal nomor 2. Nah, seperti itu ya. Nah, misalnya saya tukar ya misalnya ya, agar dia tidak berurutan misalnya. Ini misalnya ini saya tukar jadi 67, ini menjadi 73 ya. Kita akan coba buktikan kalau data yang tidak diurutkan bisa tidak. Ini 51, ini 45. Nah, terus kita coba seperti itu. Kita akan coba kuartil EXC, array datanya, kemudian 1. 51,5 dan hasilnya sama. Jadi kalau menggunakan Excel tidak perlu diurutkan juga tidak jadi masalah karena hasilnya juga akan sama. Dan kita salin di sini, ini kita ganti 2. 60,5. Kemudian kita salin lagi, ini kita ganti 3. 69,25.
Seperti itu. Nah, dalam kopas formula ini akan berbeda ya kalau kita di sini selnya kita copy kemudian paste, baru kita ganti. Karena akan berbeda nanti, pasti akan lompat dia. Makanya kalau saya mau kopasnya, kalau mau kopas formulanya, karena kan barisannya agar tidak berubah, saya masuk dulu ke formulanya. Saya klik dulu di sini, baru kita copy. Copy, baru kita pada sel yang sini, kita klik lagi di sini, kita paste. Jadi agar array-nya tidak berubah. Nah, itu beberapa trik saja ya. Seperti itu. Kita copy lagi. Nah, dan hasilnya sama dengan soal latihan. 51,5 kuartil 1, kuartil 2 60,5, dan kuartil 3 itu 69,25. Seperti itu. Begitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke desil maupun persentil. Oke. Nah, di sini desil sudah saya salin soalnya. Nah, pada Excel tidak ada formula desil karena dia disatukan pada persentil saja. Nah, sehingga kita menggunakan persentil. Nah, ini sama ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan persentil yang EXC. Nah, kemudian kita salin array-nya, titik koma. Nah, mungkin kita nggak tahu nih, apa nih K-nya ini. Kan ada array, baris sekumpulan datanya, kemudian ada K. Mungkin kita klik di sini, FK, FX-nya. Kita klik. Di sini diberitahu bahwa K-nya itu harus bernilai 0 sampai 1. Nah, kalau desil 7 berarti kan nilainya menjadi 70%. Berarti kan 0,7. Seperti itu. Nah, hasilnya itu 31,6. Dan hasil dengan manual juga sama. Seperti itu. Nah, kalau desil 3 pada latihan 2, berarti persentil XC, array-nya ini, berarti kalau desil 3 berarti 0,3. Nah, 12,8. Hasilnya juga sama. Seperti itu. Lanjut lagi. Kita pada persentil. Nah, pada persentil, nah, ini persentil EXC, array-nya, kemudian di sini berarti K-nya itu 0,25. Karena 25%. 56,5. Nah, ini nanti akan sama nih kalau kita akan mencoba Q1 atau kuartil 1. Kita akan coba buktikan EXC, array, kemudian 1. Nah, akan sama. Karena kan Q1 kan 25%, maka akan sama dengan P25. Soal nomor 2, itu persentil 80. Persentil EXC, kemudian 0,8. Saya pakai titik ya, tidak pakai koma, karena desimal point saya menggunakan titik. Mungkin kalau teman-teman desimal point pakai koma, ya kalian menggunakan koma. Hasilnya juga sama, 72,6. Seperti itu. Jadi mudah dan cepat menggunakan Microsoft Excel. Nah, kita akan lanjut lagi. Ini ada tugas, ya mungkin nanti tugas kalian bisa kerjakan menggunakan Excel pula untuk memastikan jawabannya. Nah, untuk berkelompok, nah ini memang tidak ada formulanya. Sehingga teman-teman harus mencari sendiri gitu ya. Nah, namun mungkin kita bisa dibantu mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Nah, frekuensi kumulatif ini adalah nilainya adalah 5, kemudian yang berikutnya adalah 8 ditambah dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Nah, 13. Sehingga kita bisa tarik ke bawah, dan ini adalah frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya, karena di sini ingin mencari kuartil 1 kan berarti 25%-nya. Berarti kan kalau kita datanya ada 60 dibagi 4, 15. Nah, 15 itu terletak di sini, di kelas yang ini. Nah, ini kan berarti kan yang di sini ini berada dari data ke 14 sampai data ke 25. Seperti itu. Nah, 15 berarti kan berada dalam sini. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 13. Seperti itu. Kemudian yang di sini ya. Kemudian frekuensi kelasnya
Q1-nya yaitu 12. Kemudian masukkan dalam rumus. Nah, rumusnya ya masih pengerjaan pakai manual. Ya, namun mungkin ya teman-teman juga bisa lah pakai formula di sini dengan menuliskan di sini adalah 30 gitu ya, dikurang 0,5, kemudian ditambah, kita kurung, nah kita kurung lagi ya, kita kurung lagi, ini adalah 15 dikurang 13 dibagi dengan 12 tutup dikali. Nah, ini memang harus hati-hati teman-teman dalam menentukan kurung buka dan kurung tutup, karena kan jangan sampai dia dibagi dulu atau dikali dulu, karena kan kali atau bagi itu lebih duluan dibandingkan pengurangan atau penambahan. Nah, jadi ketika menggunakan Excel juga harus teliti. Seperti itu. Ini hasilnya. Ya, mungkin ada yang berbeda di sini. Oke. Di sini saya ganti jadi 29,5. 31,67 ya. Oh ya, di sini 31,17 ya, sama ya hasilnya ya. 31,17. Nah, kita menggunakan sedikit manual lah untuk pekerjaan pada Excel-nya. Tapi kita dibantu untuk mencari frekuensi kumulatifnya dengan cara seperti tadi. Oh ya, kemudian terdapat kekeliruan ya pada video sebelumnya, video materi. Ini sudah saya perbaiki. Nah, ini persentil ke-75, ini saya revisi ya, karena pada video sebelumnya itu keliru. Nah, di sini kelasnya itu berada di 40 sampai 49, kan 45. 45 itu berarti kalau kita lihat di Excel, berarti kan tepat di sini ya, tepat di sini. Berarti kelasnya itu bukan 50 sampai 59. Kalau di video sebelumnya kan 50 sampai 59. Nah, ini yang benar adalah 40 sampai 49. Karena berada di sini 45. Nah, kemudian baru kita perbaiki batas bawahnya jadi 39,5. Kemudian ini diperoleh hasilnya. Ya, walaupun hasilnya sama ya, 49,5. Tapi penentuan kelas persentil 75 itu keliru pada video sebelumnya. Nah, itu. Oke, nah begitu. Nanti Excel-nya saya taruh di add link juga agar teman-teman bisa pelajari. Mungkin seperti itu, silakan teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dan bisa mencoba menggunakan Excel untuk pengerjaan tugasnya juga. Seperti itu saja, terima kasih.